Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Rata Pramesti. Di video kali ini, aku mau bahas semua nilai dan faktor lolos yang hari ini tuh kan pengumuman SNMPN ya, 6 April 2022, sebenarnya udah dari jam 12 malam. Nah, jadi semua nilai dan faktor lolos yang aku dapetin tuh berapa aja, dan mungkin kamu salah satu yang lolos, aku ucapin selamat, udah menjadi calon mahasiswa ya. Tapi jangan lupa nanti ada daftar ulangnya. Dan juga buat yang belum keterima juga tetap semangat walaupun ini kerasa template, tapi aku udah bener nyemangatin dari hati, tulus banget. Dan aku pengen kamu gak berhenti berjuang, masih ada jalur-jalur lain, bisa dicoba SBMPN ya, itu D3 yang ujiannya, jalur ujian, atau misalnya UTBK SBMPTN itu juga masih buka sampai tanggal pertengahan April. Oke? Jadi jangan pantang menyerah, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, langsung aja ya, aku tuh seneng banget dapat banyak DM dari yang lolos. Jadi apa sih faktor-faktor lolosnya dan berapa nilainya? Yuk, mari kita choose. Nah, tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu bahwa cara cek pengumuman SNMPN di 2022 ini adalah tinggal masuk aja ke laman snmpn.politeknik.or.id/pengumuman, masukin aja nomor pendaftaran atau NSN-nya, nanti tinggal cetak aja centang ya verifikasinya, lalu cek status dan nanti bakal keluar. Nanti kalau misalnya keterima tuh hijau, kalau misalnya enggak tuh merah ya. Nah, jangan lupa nih di poin 6, setelah dinyatakan diterima, peserta yang lolos masih harus menyelesaikan satu tahapan lagi. Nah, itu tuh adalah tahapan daftar ulang, di mana untuk pelaksanaan jadwal dan persyaratannya, masing-masing politeknik memiliki ketentuannya masing-masing. Jadi, jangan lupa buat follow dan pantau informasi akun media sosial resmi politeknik masing-masing tempat peserta mendaftar dan diterimanya, oke? Nah, kita mulai dari yang pertama. Ini adalah yang masuk ke Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak, namanya Torik ya. Jadi kalau misalnya kamu ingat di bukain pengumuman SNMPTN, itu orang pertama yang aku buka tuh ini, si Torik ini. Dia nggak lolos SNMPTN, tapi lolos SNMPN. Jadi keren banget, aku tuh kayak menghargai perjuangannya dia, memanfaatkan berbagai peluangnya ya, dan faktor mendukungnya, itu dia lampirin 6 sertifikat, 5 peserta nasional, 1 peserta kota, dan alumni itu banyak katanya, lebih dari 25. Nah ini rata-rata nilainya, peringkatnya juga konsisten di 10 besar. Keren banget, Tarik, selamat! Yang kedua adalah namanya Nisa Jijah, dia lolos di Teknik Informatika Politeknik Negeri Lampung ya. Nah, jadi nilai lolosnya itu di 85-an ya, dan sertifnya dia nggak mencantumkan, tapi peringkatnya tuh masih di 3 besar ya, jadi ya nggak mungkin nggak lolos sih. Oke, thank you banget Nisa, congrats! Yang ketiga, Anissa juga, tapi namanya Anissa Sulaiman. Dia lolos di D3 Agribisnis Perikanan Politeknik Pertanian ya. Dia melampirkan sertifikat ya. Faktornya juga katanya ranking 4 besar gitu. Dan nilainya 80-95, nggak ada yang nilai di bawah 80. Keren banget Nisa, congrats! Selanjutnya yang keempat, D3 Agribisnis Perikanan Politeknik Pertanian, ini salah ya, harusnya D3 Teknik Geomatika Politeknik Negeri Batam. Nah, dia KIPKA, keterima nih, namanya Titik, dan faktor lulusnya kurang tahu apa yang entah mungkin karena ada alumni tahun kemarin masuk di Politeknik, jalur SBMPN juga kan ya, 2 sertifikat, lomba fisika tingkat provinsi peserta, biologi peserta, jadi peserta tuh bisa juga ternyata ya, jadi lampirin aja guys. Oke. Yang kelima adalah D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang, namanya adalah Susanti Linuwih. Itu keterima ya di Kimia Politeknik Negeri Malang. Katanya gini, dia tuh pilihan satunya Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang, jadi keterima pilihan 1 ya. Lalu pilihan 2-nya tuh Administrasi Bisnis, pilihan 3 Politeknik Surabaya Teknik Informatika. Alhamdulillah lolos pilihan 1, rata-ratanya 87,5, nilai tertinggi Kimia dan Biologi, melampirkan 6 sertifikat. Juara 1 Olimpiade Kimia tingkat nasional, 12 besar Olimpiade Kimia tingkat nasional, bahasa Inggris, 3 lainnya peraih medali emas. Keren banget deh. Oke, FYI semua sertif aku cantumin dapat dari lomba online. Nah, lomba online ternyata bisa ya. Ada alumni 1-2 orang tahun kemarin, tidak lolos SNMPTN, second information aku dari MAN tentunya. Dan fun fact, sekolah aku nggak masuk top 1000. So, yang dari MAN jangan minder buat daftar Poltek, entah minder karena saingan anak SMA atau SMK, gas aja, rezeki orang udah ada yang ngatur. Jangan lupa tetap berdoa dan berusaha. Good job. Thank you banget nih Susanti ya. Anak MAN ternyata bisa lolos Politeknik, nggak hanya SMA atau SMK aja.
Oke, yang keenam ini D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali, namanya Fauzi. Nah, faktor utama lolosnya katanya konsistensi nilai yang berhubungan dengan jurusan. Track record alumni, sertifikat juga katanya. Dan pernah ikut analisis di Mentorless Campus. Thank you banget udah disebutin. Jangan lupa ya follow Mentorless Campus. Oke, gitu katanya. Jadi keren banget, dan dia itu lolos juga SNMPTN. Jadi kayaknya sih masukin atau lanjutin SNMPTN ya. Oke, lanjut di sini yang lolos ke D3 Budidaya Tanaman Pangan Politeknik Negeri Payakumbuh. Nah, dia nilainya 85,11 dan melampirkan 4 sertifikat ya. Keren banget Dina, selamat. Lanjut. Nah, ini D3 Teknik Geomatika Politeknik Negeri Batam. Oh, ini yang tadi ya, udah ya kita bahas ya. Jadi dia melampirkan sertifikatnya itu 2 gitu. Nah, lanjut ini 9-18 yang aku survei dari story gitu ya. Sebenarnya masih banyak sih, cuma aku SS-nya segini aja. 84,5 D3 Administrasi Bisnis PNJ Politeknik Negeri Jakarta, lalu 87 D3 Telekomunikasi Polinema, 87 Manajemen Informatika, 84,9 tapi nggak lolos. Oke, nggak apa-apa ya, buat informasi aja, ternyata 85 tuh nggak lolos teknik kimia, tapi aku nggak tahu nih ini di politeknik mana. D3 Listrik Politeknik Ujung Pandang, tapi nggak disebutin nilainya, mungkin di atas 80 ya. Lalu 80 D3 Teknologi Pangan Polinela, 88 Manajemen Informatika, nggak disebutin politekniknya. 87,45 jurusan akuntansi, nggak disebutin politekniknya. 87 D3 Manajemen Agribisnis, dan 86 lampirin 6 sertif nasional, alhamdulillah keterima administrasi bisnis Polimes. Jadi kesimpulannya sebenarnya semua rata-rata nilainya itu di atas 80 dan banyaknya yang melampirkan sertifikat. Cuma ada juga yang nggak melampirkan sertifikat dan banyaknya juga anak SMA atau SMK, tapi tadi juga ada yang membuktikan dia itu lolos dari MAN ya. Jadi jangan khawatir. Oke, gitu aja buat yang lolos dan emang nggak mau untuk mencari peluang lain, boleh langsung aja untuk daftar ulang ya. Dan boleh nih buat kamu yang nonton spill juga nih nilai dan faktor lolosnya di kolom komentar ya. Dan buat kamu yang belum lulus, nggak apa-apa, gas aja jalur lain. Thank you for watching. Kalau misalnya ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Jangan lupa follow aku di @retapramesti. Bisa kamu temuin aku di Instagram, TikTok, atau juga di YouTube ini. Thank you and bye!